Hai, assalamualaikum Baraya Rocker atau teman-teman komunitas rombongan kereta KRL atau KRD. Ketemu lagi di channel Dedi Royadi. Di vlog kali ini saya melakukan perjalanan pulang kampung ke Sukabumi dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Saya merasa sangat senang karena baru-baru ini PT KAI telah mengoperasikan kembali kereta api Pangrango relasi Bogor-Paledang Sukabumi. Saya berangkat dari rumah saya di Bojonggede. Start awal menggunakan layanan KRL menuju stasiun Bogor Besar. Menggunakan moda transportasi kereta api KA Pangrango juga cocok buat yang mau berwisata ke Sukabumi. Tak lama KRL tiba di stasiun akhir Bogor. Nampak Baraya di jalur 2 telah terparkir kereta api Pangrango yang sedang ganti arah haluan lokomotif dan akan segera bersiap mengangkut penumpang dari stasiun Bogor Paledang menuju Sukabumi. Nah, kali ini juga telah dibuka akses pintu gerbang kereta melalui pintu timur. Jalur ini lebih nyaman dibandingkan melalui pintu selatan, yang mana untuk menuju ke stasiun Paledang kita harus memutar dan menaiki jembatan penyeberangan orang. Pintu gerbang selatan ini adalah pintu gerbang utama yang biasa menjadi akses keluar masuk penumpang sejak abad ke-19. Keluar dari pintu gerbang ini terlihat suasana yang berbeda. Pemandangan bak pasar itu kini berubah menjadi suasana yang asri, dengan taman yang luas ditumbuhi bunga dan pepohonan rimbun. Area yang dulu dikenal Taman Topi dan Taman Ade Irma Suryani ini kini berubah wajah menjadi alun-alun Kota Bogor. Saya berjalan sejauh kurang lebih 200 meter melalui pedestrian samping alun-alun dan menyeberang jalan depan KFC. Wah, sekarang akses jalan menuju stasiun Bogor Paledang sudah lebih lebar. Nampaknya rumah-rumah yang sebelumnya berada di dekat stasiun kini telah dibongkar untuk perluasan jalan dan area parkir kendaraan. Dan inilah Baraya Stasiun Bogor Paledang. Terlihat sudah ada banyak calon penumpang yang akan boarding. Sembari menunggu kereta tiba, saya coba memantau keadaan dan fasilitas umum terkini di stasiun ini. Stasiun ini juga sudah dilengkapi dengan toilet dan musola. Toilet ini sudah terlihat cukup standar untuk ukuran fasilitas umum. Nampak ada wastafel, urinoir, toilet duduk, dan juga toilet jongkok. Tersedia toilet pria dan wanita dengan selalu dijaga kebersihannya oleh petugas setiap saat. Nampaknya cukup bersih dan nyaman. Oh ya Baraya, informasi ketentuan atau syarat menaiki kereta ini berbeda dengan kita naik kereta api jarak jauh. Perlu diketahui, calon penumpang tidak harus menyertakan hasil rapid test antigen atau rapid test PCR. Cukup dengan hanya menunjukkan vaksin dosis pertama dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dan yang utama tentunya sudah harus memiliki boarding pass atau tiket yang telah dibeli secara online melalui aplikasi KAI Akses. Anda juga dapat membelinya secara offline di pelayanan loket yang berada di stasiun 3 jam sebelum boarding. Pelayanan loket ini juga melayani pembatalan, perubahan jadwal keberangkatan, dan juga refund. Setelah itu Anda dapat mencetak tiket yang telah dibeli di mesin cetak yang tersedia di samping akses masuk. Tinggal scan QR code, tiket bisa langsung tercetak. Dan jangan lupa siapkan kartu identitas berupa KTP, paspor atau SIM. Dioperasikan 3 kali perjalanan pulang pergi setiap harinya dengan relasi stasiun Bogor Paledang sampai stasiun Sukabumi dan melayani naik turun penumpang di sejumlah stasiun pemberhentian lainnya seperti stasiun Batu Tulis, Masang, Cigombong, Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, Karangtengah, Cisaat, dan Sukabumi. Nah, ini dia rangkaian kereta api Pangrango telah masuk ke stasiun Paledang. Kereta ini terdiri dari 2 gerbong kelas eksekutif, 5 gerbong ekonomi, pembangkit dan restorasi,
dan dipacu oleh lokomotif double kabin CC 206-1360 milik Daerah Operasi 1 Jakarta Kota. Hai, Assalamualaikum Mbak Raya, apa kabar? Kali ini saya berada di stasiun kereta api Bogor Paledang. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya KA Pangrango kembali beroperasi. Dan inilah keretanya sudah tiba. Kita coba akan menaiki kereta ini dan mengetahui bagaimana kondisinya saat ini, fasilitasnya, gerbongnya, dan yang lain-lain. Yuk kita lanjut. Kali ini saya memesan kereta untuk kelas ekonomi. Sengaja saya pesan kursi searah laju kereta di samping jendela. Cukup terkejut dengan perbedaan desain interior dan fasilitas kabin pada rangkaian kereta kelas ekonomi ini. Ukuran bagasi yang luas untuk menaruh tas dan barang bawaan, charging slot untuk isi power HP, dan AC sentral yang sangat dingin kali ini dibandingkan dengan AC sebelumnya yang kerap terjadi kebocoran. Tepat pada pukul 8.30, semboyan 5 dari sinyal elektrik di stasiun ini memberikan sinyal sebagai tanda kepada masinis untuk menarik tuas gas lokomotif yang kemudian kereta mulai meninggalkan stasiun Bogor Paledang. Kursi-kursi menghadap ke depan dengan komposisi masing-masing 2 kursi. Material kursi terbuat dari semi kulit pelapis sintetis yang terlihat cukup bagus. Perlu Baraya ketahui, PT KAI di bawah instruksi Kemenhub telah melakukan serangkaian proyek pengembangan prasarana kereta api berupa revitalisasi stasiun, pemasangan persinyalan elektrik di stasiun Bogor Paledang, dan pembangunan rel ganda antara stasiun Bogor Paledang sampai dengan stasiun Cicurug. Dengan demikian, frekuensi kereta akan lebih padat dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Saat ini perjalanan dari Bogor ke Sukabumi menghabiskan waktu sekitar 120 menit. Dan apabila jalur ganda ini dioperasikan, maka waktu tempuh akan lebih singkat lagi, yakni bisa sampai 80 menit saja. Selamat pagi, sesaat lagi kereta api Siliwangi akan tiba di stasiun Masem. Pintu yang dibuka untuk keluar adalah pintu sebelah kanan arah datangnya kereta api. Untuk keselamatan dimohon kepada para pelanggan supaya tidak membuka pintu sebelum kereta api benar-benar berhenti. Di tengah perjalanan saya iseng untuk mengetahui fasilitas yang ada pada rangkaian kereta ini, terutama toiletnya. Di dalamnya terdapat wastafel atau sink untuk cuci tangan dengan sabun tertempel di atasnya. 1 buah cermin besar seukuran setengah badan, beberapa stiker infografis terlihat di kanan cermin. Toilet atau WC jongkok dengan material stainless steel terhubung dengan tabung berisi aliran air yang dilengkapi jet shower, dan 1 gulung tisu. Sejauh ini kondisi toilet ini cukup bersih dan nyaman. Pada rangkaian kereta restorasi nampaknya belum terdapat pelayanan jasa jual makanan. Saya melihat ada 1 kabin yang dipergunakan untuk menaruh barang petugas dan rangkaian restorasi sendiri, sementara jadi tempat istirahat petugas kereta. Selamat pagi, sesaat lagi kereta api Pangrango akan tiba di stasiun Cigombong. Kendati proyek ini telah diresmikan oleh Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi pada tanggal 10 April lalu, namun demikian masih terlihat beberapa pengerjaan proyek revitalisasi dan pengembangan prasarana di beberapa stasiun. Selamat siang, sesaat lagi kereta api Siliwangi akan tiba di stasiun Cicurug. Pintu yang dibuka untuk keluar adalah pintu sebelah kiri arah datangnya kereta api. Untuk keselamatan, dimohon kepada para pelanggan supaya tidak membuka pintu sebelum kereta api benar-benar berhenti.
Nah, Baraya ini dia hal yang menarik di jalur kereta api KA Pangrango. Kita bisa menikmati pemandangan alam yang indah di sepanjang jalan. Melihat derasnya aliran sungai yang mengalir di bawahnya air, hamparan hijaunya pesawahan dan perkebunan, dan tentunya melihat tegap menjulang tingginya Gunung Salak. Untuk bisa menikmati pemandangan dengan spot yang pas, saya sarankan Baraya memilih kursi searah laju kereta pada sisi kanan dari arah Bogor atau sisi kiri dari arah Sukabumi. Kereta api Siliwangi akan tiba di stasiun Parung Kuda. Saat lagi kereta api Pangrango akan tiba di stasiun Cibadak. Pintu yang dibuka untuk keluar adalah pintu sebelah kanan arah datangnya kereta api. Untuk keselamatan dimohon kepada para pelanggan supaya tidak membuka pintu. Saya turun di stasiun Cibadak. Sebetulnya harusnya saya turun di stasiun Karangtengah karena ada keperluan untuk berbelanja di Labora. Lagi pula di sistem tiketing belum terdapat boarding khusus untuk relasi Bogor Karangtengah. Jadi apabila Anda hendak turun di stasiun ini, Anda bisa memesan tiket relasi Bogor Cisaat dengan harga tiket Rp45.000 untuk ekonomi dan Rp80.000 untuk kelas eksekutif. Atau Anda dapat turun di stasiun Cibadak dengan harga tiket Rp30.000 untuk ekonomi dan Rp50.000 untuk kelas eksekutif. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Karangtengah dengan menggunakan transportasi angkutan umum lainnya. Lagi kereta api Pangrango akan tiba di stasiun Karangtengah. Pintu yang dibuka untuk keluar adalah pintu sebelah kanan arah datangnya kereta api. Menurut penjelasan petugas, karena revitalisasi di stasiun ini belum sepenuhnya memenuhi standar dengan melihat kondisi peron yang belum tersedia, dan oleh karena orientasi pelayanan kereta mengedepankan pelayanan bisnis, maka stasiun Karangtengah ini secara sistem belum layak untuk dijadikan tempat boarding penumpang untuk relasi Bogor Karangtengah. Namun demikian, stasiun Karangtengah tetap dapat menurunkan dan menaikkan penumpang, hanya saja Anda harus memesan tiket dengan relasi Cisaat Bogor. Dan inilah stasiun besar Sukabumi yang beralamat di Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Terlihat belum ada perubahan yang signifikan pada stasiun Sukabumi ini. Hanya ada beberapa renovasi untuk desain interiornya seperti pengecatan dan penambahan fasilitas umum seperti toilet dan musola. Stasiun yang terletak pada ketinggian 584 meter ini adalah stasiun yang lokasinya paling selatan di daerah Operasi 1, Jakarta, dan merupakan satu-satunya stasiun kereta api yang berada di kota Sukabumi. Selain melayani kereta api relasi Sukabumi-Bogor, stasiun ini juga telah membuka jalur kereta api kelas ekonomi relasi Sukabumi-Cianjur sampai Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dengan harga tiket yang masih mendapatkan subsidi, yakni mulai dari Rp3.000 sampai dengan Rp5.000. Nah, kali ini saya sudah berada di stasiun kereta api Sukabumi, tepatnya di daerah Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Ini adalah salah satu stasiun yang cukup legendaris. Pertama dibuka pada tahun 1882. Pada saat kerajaan Hindia Belanda. Saat ini alhamdulillah sudah mulai beroperasi kembali kereta api KA Pangrango jurusan Sukabumi Bogor Palembang, dan sesaat lagi sepertinya kereta api Pangrango akan segera tiba untuk jurusan terakhir Sukabumi Bogor. Nah, kayaknya itu keretanya sudah tiba. Kita akan siap-siap untuk kembali pulang ke Bogor naik kereta api. Kali ini saya coba akan menaiki kereta api Pangrango untuk kelas eksekutif. Penasaran bagaimana kondisi di dalam, fasilitas dan yang lain-lainnya, karena menyangkut kereta api ini kereta api terbaru buatan Inka tahun 2016. Penasaran?
Yuk kita ikuti perjalanan kita kali ini. Kali ini sengaja saya pesan kereta kelas eksekutif untuk keberangkatan terakhir pada pukul 5 sore. Pada rangkaian kelas eksekutif ini tidak jauh berbeda dengan kelas ekonomi. Boleh dibilang hampir sama. Hanya terdapat beberapa perbedaan pada jumlah dan kualitas kursi yang terlihat lebih luas dan mewah. Ruang jarak pada tiap kursi lebih luas karena jumlah kursi pada kelas ini sebanyak 50 kursi. Sementara ekonomi sebanyak 80 kursi dalam satu rangkaian kereta. Dengan material lapisan kulit sintetis yang agak tebal dengan warna biru meninggalkan kesan mewah. Selamat menikmati perjalanan Anda. Selamat sore dan terima kasih. Di antara dua kursi terdapat handle partisi sebagai pembatas yang bisa dinaikkan dan diturunkan. Pada sisi kursi dapat ditarik sebuah meja makan kecil yang berfungsi sebagai tatakan untuk menaruh wadah makanan. Terdapat juga stop kontak colokan listrik untuk charge handphone. Pada fasilitas toilet tidak jauh berbeda dengan toilet yang ada pada kelas ekonomi. Perbedaannya hanya pada desain toilet di mana kelas ini menggunakan toilet duduk. Dan perbedaan lainnya saya kira suasana atau ambien dari sikap para penumpang itu sendiri. Untuk kelas eksekutif terasa lebih tenang dan nyaman. Sementara kadang-kadang ada beberapa penumpang di kelas ekonomi yang berperilaku agak sedikit mengganggu. Tak terasa waktu berbuka puasa telah tiba. Dan saya sarankan untuk membawa perbekalan apabila kebetulan Anda tengah berpuasa Syawal dan hendak berbuka. Karena untuk sementara restorasi KA Pangrango belum melayani jasa jual makanan. Overall good job untuk PT KAI dengan telah mengembangkan pelayanan transportasi kereta api untuk relasi Bogor-Sukabumi. Keberadaannya sangatlah bermanfaat bagi masyarakat Sukabumi dan sekitarnya. Karena perjalanan lebih menyenangkan dengan waktu tempuh lebih cepat, nyaman, dan aman. Nah, akhirnya sampai juga di stasiun Bogor Paledang. Terima kasih udah ngikutin video saya hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.